Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim. Setelah 1 tahun menghilang ya, akhirnya Coach Justin hadir kembali hari ini. Terakhir kita ketemu Coach kan 2024. Udah setahun Coach. Desember. Iya. Tahun lalu. Kemana aja Coach? Kata Abrar banyak liburannya ya? Saya butuh liburan karena duit harus dinikmati. Benar, udah kebanyakan duitnya. Nggak kayak Panji. Kenapa Panji? Duit disimpan terus. Nggak gitu dong. Beda. Anaknya banyak Coach, jadinya cari duit terus. Enggak, anaknya nggak banyak simpenannya, Pak. Buka Coach. Kan HP gue baru 1 nih. HP gue sekarang 2, tapi berhubung udah baik yang 2, kayaknya mau beli 1 lagi. Biar beda. Banyak banget Banyak Coach. banget sampai 3. Biar beda. Tangannya cuma 2, megangnya gimana? Tapi buat kalian yang bilang Coach Justin itu cuma pelatih futsal, kalian salah. Kalian nggak baca berita apa Coach Justin itu sekarang ngelatih KKS loh. Nggak. Coach, gimana? Orang itu lupa bahwa KKS hanya kumpulan anak-anak SSB. Ya. Mereka berharap anak-anak SSB ini menang lawan timnas. Kan kocak gitu loh. Tapi lu udah cocok Coach. Jadi kira-kira Nggak. mau ngambil lisensi kepelatihan ini nggak? Sepak bola Enggak. Enakan jadi YouTuber. Kalau gue peduli dengan skor, gue main parkir bis. Ya dong. Enggak, gue main terbuka. I don't care dengan skor. Cuman ini kan fans-fans yang ngebully gue dengan 13-0 itu kan rata-rata yang dari fans MU atau Chelsea atau Madrid yang gue suka sikat kan. Ya. Dan sekarang dapet celah kan mengebully. Dan gue happy karena mumpung Nesa lagi bahas KKS. Dan kemarin gue dapet green light dari Big Boss. Big Boss itu Wandi bukan? Bawang Pacul. BP. Bukan mau Bawang Pacul. Jadi bahwa gue bisa bikin liga di Jawa Tengah. Kita mulai pilot project di Jawa Tengah di 6 keresidenan. Tiap keresiden akan bikin 15 tim, satu keresiden 15 SSB. Terus pemenangnya enggak ada pemenang, bukan. Nanti dari 6 keresidenan ini kita seleksi yang bagus. Kita bikin 6. Di ini akan ditanding, dari situ ada 120 pemain. Itu akan gue pilih untuk KKS kedua yang ke Portugal. Dan usianya 13-14. Karena kalau udah 16 mereka masuk Elite Pro Academy kan. Nah, kita bentuk tim nih pemain karena terbukti lagi berdasarkan KKS pertama bahwa liga itu penting, kompetisi itu penting. Cuman ya ini tolol-tolol ini kan nggak paham ya. Ini cuma 13-0 kayak ranknya MU itu. 13 berarti nyindir MU maksudnya apa gimana? Iya, sama kayak fansnya MU. Karena mereka nggak bisa balas gue jadi dibelas. Dan gue happy minimal gue berani main menyerang terbuka. Memang kalah kelas, kalah fisik, kalah jumlah pemain. Mereka 34 pemain dipakai semua jadi intensitas tinggi. Kita 15, 2 pemain gue diambil timnas dan gue sangat happy. Terus 3 cedera, jadi nggak bisa rotasi. But it's okay. Ini cuma 1 match saja lawan timnas. Yang kemarin Coach kan si Nova bikin postingan tuh. Terima kasih masukannya Coach itu. Lo ngobrol apa sama dia? Sampai dia bikin postingan kayak gitu. Enggak, gue nggak like off the record. Hey. Iya, gue gini. Nova minta 2 pemain dari gue. Gue bilang Coach Nova minta apa aja. Kita adaptasi. Karena gue punya jadwal kirim 7 pemain ke Portugal. Kita geser itu jadwal demi timnas. Karena untuk gue timnas harus kita dukung. Tapi ada berapa yang off the record nggak perlu gue kasih tahu. Sampai Nova bisa. Jadi Coach Nova gue dukung full. Minta apapun kalau perlu kita kasih duit pun kita dukung. Enggak deng, Bang Zaki duitnya udah banyak. Tuh ya, Bang Zaki itu manajernya. Minta handphone lo kasih juga dong, Pak. 2. Jadi yang bilang Coach Justin mana udah nggak siaran lagi di DPI, fix kalian sotoy. Ini ada Coach Justin balik lagi Orang kan. Dan lebih lucu lagi emang haters itu banyak banget ya. Haters itu banyak banget. Gue kasihan sama mereka yang hidupnya penuh dengan dengki atau. Gue kan lama nggak siaran sama Helmi. Helmi itu kan udah pensiun, bukan hidup pensiun. Istrinya Helmi itu udah pensiun. Jadi Helmi kan bisnismen yang banyak perusahaan yang. Jadi mereka itu sering liburan.
Gue liburan, dia liburan nggak ketemu dong. Dibilang, iya lihat Helmi Yahya aja nggak mau siaran lagi sama Koci karena Koci. Mulutnya emang parah ya. Aduh. Ya. Jadi gue nggak siaran sama Helmi itu 3 minggu, baru minggu lalu ketemu lagi pas Bung Helmi agak di sini, gue ada di sini, ya kita siaran. Jadi kalau emang dan dia mau ke dia lagi banyak proyek di China kan, dia sering ke China. Kalau emang dia keluar negeri ya kita nggak ketemu. Belum jadwal gue tahun ini mulai Maret gue padat banget, sering keluar negeri, hampir tiap bulan gue keluar negeri. Jadi kalau nggak ketemu ya kita nggak siaran. Dibilang Bung Helmi nggak mau siaran sama Coach ya. Emang susah. Manusia yang penuh dengan dengki dan pembicaraan. Akhir-akhir ini gue itu begitu banyak difitnah, Nes. It's unbelievable. Which is good. Karena endorsement masuk terus. Kan gue selalu bilang, Cair. tambah banyak gue difitnah, tambah banyak endorse masuk. Jadi gue happy aja di fitnah. Sering-sering aja fitnah gue. Tambah kaya malah ya coach ya. Tambah kaya, menikmati hidup. Berarti mulai besok kita fitnah Panji. Bener. Mau nggak lu Ji? Jadi kaya tapi nggak bisa tidur, tidak. Panji itu nggak perlu difitnah, dia itu sosok miskin. Iya, Banyak emang. banget duitnya. Iya, biar sih Jangan nggak kok perlu. nanti disamperin orang pajak, padahal gue miskin beneran. Dan sekaligus malam ini kita membuktikan ya kalau kita itu bukan IPL TV. Yoi. Tapi masalahnya kenapa giliran bahas Serie A itu biasanya kalau Milan lagi kalah ya. Betul. Makanya coba kalian sawer dulu mumpung hari ini kita live ya. Kalian coba sawer biar Serie A dibahas lah. Oke, kita mulai dari Serie A dulu lah, Ji. Karena kemarin Juventus yang mungkin diprediksi bakal seri lagi, nyata akhirnya bisa meraih kemenangan ke-8-nya setelah berapa pertandingan tidak menang. Dan ini sekaligus juga mengakhiri rentetan yang dia seri-seri mulu. Dan Milan kemarin justru yang lagi lumayan bagus bawa Conceição, kok bisa kalah? Gimana Mas Aryo? Tapi kalau lihat dari Juve-nya sendiri, apa yang kurang dan kemarin terlihat, oh ternyata bisa menang juga kalau lawan Milan, bahkan yang lawannya Milan yang lagi lumayan naik gitu di bawah Conceição. Kalau bicara kurang masih kurang juga sih Ji. Masih kurang. Maksudnya dari Bahkan kemarin nggak ada Vlahovic ya? ya emang kayaknya nggak fit kalau kata si Thiago Motta, dia nggak fit. Kalau dari sisi permainan emang bisa dibilang Milan lebih bagus sih kalau gue bilang ya. Iya. Dari sisi permainan, dari lebih banyak chance yang mereka create, ya kipernya Juventus siapa, De Gregorio ya. Hah? Iya, Di Gregorio. Lagi Di Gregorio. bagus, banyak banget tepisan-tepisan Di yang dia buat sehingga Milan akhirnya nggak bisa cetak gol gitu. Tapi chance yang mereka create banyak banget gitu dibandingkan Sama kayak Arsenal dong. yoi, biang Banyak create chance. bikin chance. Tapi ya itu karena defense-nya Juve lumayan rapet, lalu kipernya lagi tampil bagus banget, banyak banget peluang-peluang yang bisa ditepis sama dia sehingga ya Milan nggak bisa bikin gol gitu. Sementara kalau gol-golnya dari Juve sendiri ya satu bisa dibilang ada deflection yang membuat si Menyong salah posisi sehingga kebobolan. Tapi gol kedua dari transisi, ya mungkin itu yang ngebuat apa yang terekspos dari sisi Milan kan lini tengah ketika mereka dapat tusukan direct, dan itu bisa dimanfaatin sama Juventus. Sepanjang permainan kayaknya mereka lebih banyak dari sayap gitu Juventusnya. Sementara ketika mereka masuk dari tengah justru mereka bisa dapatkan hasil berupa gol kedua. Kalau lo bicara lebih bagus, gue bilang sih belum lebih bagus, tapi paling nggak ada hasil. Kan selama ini kan Juventus hasil yang nggak ada. Seri mulu, jarang sekali memetik kemenangan. Tapi kali ini mereka bisa cetak gol dan akhirnya menang. Tapi kalau ngelihat Milan coach semenjak eranya Conceição ada yang hilang. Tidak ada lagi nama Tijani Reinders sebagai pencetak gol ataupun bahkan assist, atau memang kelihatan bersinar banget. Apakah dengan game mainnya Conceição membuat dia akhirnya harus berubah dengan adaptasi dengan eranya Fonseca gitu? Gue itu punya filosofi yang berbeda dengan mayoritas orang Portugal ya, pelatih Portugal. Dan pada saat gue di Portugal, gue ngobrol dengan banyak orang, termasuk orang-orang Benfica, orang-orang Sporting, bola. Jadi mereka memang punya filosofi bahwa pertahanan nomor 1. Startnya dari defense. Start with defense. Kalau gue besar di dalam filosofi start with attacking. Makanya lahirlah itu total footballnya Pep, di mana your first defender adalah striker, penyerang pertama adalah kiper, Pertahanan pertama. penyerang pertama adalah kiper, Betul. pertahanan pertama adalah striker, di mana lu kehilangan bola, lu defense-nya dari striker ngepres kan. Betul. Jadi memang dua filosofi yang berbeda. Nah sementara ya kita lihat Amorim lah sama juga, dulu Mourinho lah, you name it lah, pelatih semua mulai dari defense yang kuat. Ya kan, dan ya jangan kaget ya, lihat Amorim lah. Kalau MU ketemu, walaupun gue nggak salahkan Amorim karena bukan pemain dia ya, tapi kalau MU ketemu tim yang low block udah keteteran.
ya kan? Karena mereka biasanya mengandalkan direct football, reaction football, butuh space. Dan takutnya, gue sekali lagi gue nggak mau ngejudge Conceição juga karena baru. Takutnya Conceição kayak begini. Dan sepak bola ini untuk gue itu udah selesai, nggak punya masa depan. Selesai sepak bolanya. Bertahan dan incer counter attack. Masa sih coach, bukan itu kan terus serius. ada ya? Gue ngelihat, kita lihat tim-tim besar deh, tim-tim besar yang 5 tahun terakhir konsisten di papan atas, Iya. menyerang semua. Tapi kalau liga kali ya, kalau turnamen kan masih akan berlaku dong. Turnamen pasti. beda. Ya kan? Kalau turnamen kan, apalagi Piala Dunia atau apa, Iya, itu kan iya, short term ya. beda kan pasti. Cuman Italia yang menang 4 kali ya juara dunia. Dengan Catenaccio hilang juga Catenaccio. Italia pun nyerang sekarang. Iya, iya. Iya kan? Iya. Spanyol lah contoh paling bagus di 10 tahun 14 tahun terakhir. Ya, tapi Brasil juga nyerang Beda Brasil. Brasil kan ngandelin skill. Oh iya, iya. Brasil itu di 2014 mukanya ditampol sama Iya, Jerman Jerman itu terakhir. bahwa lu nggak bisa ngandelin skill, lu harus main as a team, tapi intensinya menyerang. Jadi bukan line up-nya 3 back, 4 back, 5 back, tapi intensi untuk bermain adalah menyerang. Mourinho main di Madrid 4-3-3 juga parkir bis, ngerti nggak? Jadi bukan masalah line up-nya, tapi intensi bermain adalah menyerang. Intensi bermain di Portugal adalah bertahan. Counter berarti ya. Ya, sekali lagi nggak salahkan siapa aja. Ini masalah selera aja. Berarti dengan ini masa depannya Milan di bawah Conceição meragukan dong dengan kata lain Ya, dari kata coach. bentar, sorry, yuk. Kenapa meragukan? Lu bisa bermain bertahan itu kalau lu levelnya kayak Madrid. Madrid mau bermain bertahan, mau menyerang. Mereka punya pemain yang begitu banyak kualitas. Dan ini tidak dimiliki sama Milan. Rafael Leao, Please deh. Theo Hernandez. Cuman kalau dibandingin sama Fonseca sih sistemnya lebih rapi, Ji. Gue melihat Milan tuh lebih terstruktur lah. Cara mereka menyerang, cara mereka manfaatin Leao sebagai pemainnya, walaupun individual skillnya masih kelihatan, tapi paling enggak dia tahu kapan kerjasama sama Theo Hernandez di kirinya, kapan dia kerjasama sama pemain yang ada di kanannya. Paling enggak dia masih coba untuk terlibat dalam skema yang dimau sama. Kalau sama Pioli bedanya apa? Kan sama-sama counter juga kan, bertahan juga Pioli kan modelnya. Kalau coach bilangnya tim dasar gerusuk. Di bawah Pioli amburadul loh, nggak ada sistem loh di bawah Sistemnya Pioli. nggak ada. Iya, di bawah Pioli itu nggak ada sistem. Dulu istilahnya Justin gerasa gerusuk, kalau di Conceição tuh nggak gerasa gerusuk gitu. Lebih rapi, lebih tertata sistem yang coba dimainin gitu. Cuman kan balik lagi ke materi pemain, nggak semuanya Iya, nggak bisa ngikutin apa yang dimau sama Conceição. Tapi kan paling nggak dari sisi mereka tertinggal lalu bisa bangkit di beberapa game-game penting itu 3 kali kalau nggak salah ya. Iya. Ketinggalan terus comeback menang. comeback lawan Inter, lawan Juve, terus di Liga yang pertama ya. Kemarin tuh sebelumnya tuh ya sebelum Iya, ini. mereka menang juga, Lawan ya. siapa? Gerland. Lawan siapa kemarin sebelum lawan ini? Cagliari ya? Cagliari menang. Ya itu nunjukin sistemnya udah jalan gitu. Cuman kan ketika lo datang dapat pemain-pemain seperti ini, kehilangan beberapa pemain juga, lo kan nggak tahu mana nih sih yang akan lo mainin yang mana gitu. Tapi sistemnya udah mulai kelihatan gitu. Makanya gue nggak mau juga menilai Conceição atau Ruben Amorim atau apa ya, kita lihat sambil berjalan waktu seperti apa. Nah kalau kayak gini berarti persaingan juara menurut kalian masih terbuka lebar nggak di Serie A? Atau menurut Enggak, kalian Napoli menang lagi. Iya, lawannya Atalanta. Atalanta Nudi. Gue pikir udah hampir seimbang kan tuh. Anjir, ternyata luka. Gimana? Kenapa lu nggak dukung Napoli? Enggak, kemarin kan dia Kan bilang sebelumnya Atalanta menang. Nggak, kalau dia kan dukung Inter, kalau lu nggak dukung Napoli. Enggak kan sebelumnya kan Napoli Atalanta menang banyak kan. Iya, iya. Tapi ya sekarang Juve mulai masuk ke percaturan Empat nih. besar, Kan tadinya kan 5 besar ya? 3 Enggak, keempat. antara Keempat. abis ini 8 kali seri lagi. Tadinya kan kita pikir di awal Juve sama Inter, Iya. tapi di seiring berjalannya waktu Napoli, Juve, Inter. Habis itu Juve hilang, masuk Atalanta, 3 ini. Sekarang Inter si Juve naik lagi nih. Jadi ya 4 lah ramenya jadi 4. Yang tadi kita pikir cuma 3, Milan nggak dihitung? enggak lah belum. Yeay. Belum lah, belum. Enggak lah, kita realistis saja. Bicara Tahun ini konsistensi. antara Inter sama Napoli, realistis saja. Yang lain nggak konsisten. Atalanta berarti lu nyorot juga Nggak coach. konsisten. Nggak konsisten juga. Kualitas pemain. Oke. Murni kualitas pemain dan bench. Oke. Iya. Itu aja. Walaupun ini sebenarnya benchnya cukup merata, tapi ya Ya gitu-gitu sama aja. aja gitu ya kualitasnya nggak ada yang ngangkat Iya. gitu kan. Oke itu dari Serie A, Nes. Oke, kita ada saweran belum ada ya? Belum. Kita geser ke La Liga, Ji. Kita geser ke La Liga di mana Barcelona mandek nih di La Liga di saat kelihatannya kemarin udah mulai baik-baik saja. Iya. Ternyata beda memang pendekatannya di Piala Super dan juga di Liga.
Kok bisa efektivitasnya sejauh itu bedanya Mas Aryo lawan Getafe? Getafe kalau jadi tuan rumah emang nyebelin dari sisi permainan emang 3 tahun nggak pernah menang ya Barca. Iya, emang tim yang sulit untuk dikalahkan. Madrid suka kesusahan juga lawan Getafe, Barcelona juga. Kalau terutama ketika tampil di kandang. Apa penyebabnya? Pasti kan ada dari analisa permainannya ada dari Getafe sendiri. Ya Bukan cuma kan dari away, kan? dari sisi histori beberapa tim-tim di La Liga tuh kan emang nyebelin ketika mereka tampil di kandang. Osasuna salah satunya. Itu tim yang nggak semua tim bisa ngalahin mereka. Celta Vigo. Iya, ya. tim-tim yang kayak gitu historically emang sering nyusahin dan terbukti mereka sering nyusahin tim-tim gede. Getafe menjadi salah satu tim kalau tampil di Colosseum Alfonso Perez emang nyebelin ini tim. Dan kalau Barcelona kan berapa kali kritikan gua ketika lo memainkan pemain muda secara kontinu, lo harus buktiin mereka bisa nggak nih sepanjang musim. Kemarin rentetan awal Sama nih kritikan sama gue nih. iya, rentetan awal mereka bisa nunjukin itu. Tapi in a long term ternyata pemain muda masih butuh jam terbang paling nggak untuk 1 musim penuh nih. Apalagi pemain tuanya juga nggak sebagus itu juga konsistensinya Iya, kan. kayak di kiri siapa tuh? Rafinha. Bukan Balde Balde ketika kita muncul kan Balde. lo butuh 1 musim baru dia bagus. Kubarsi kemarin juga butuh musim panjang, sekarang jadi tampil luar biasa. Kalau Yamal kan emang extraordinary lah ya. Ini pemain emang seperti itu gitu. Tapi yang lainnya ya Casado lah, ya pemain-pemain Dari Gavi menurut lo harusnya bisa lebih nggak sih? Atau Gavi cuman kan segitu aja? ketika baru sembuh emang baru berapa pertandingan dia nunjukin itu gitu. Karena kan cederanya cukup panjang sehingga Flick pun agak mirip-mirip dia untuk main untuk terus-terusan gitu kan. Kalau Pedri kan emang udah teruji dia main terus-terusan bisa ngebuktiin dia bisa tampil secara konsisten. Ya Gavi udah ada di bracket itu, cuman kan setelah cedera agak sedikit berbeda juga pendekatannya, makanya sering dirotasi. Kadang yang dimainin si Frankie De Jong untuk gantiin posisi dia, ya kadang-kadang dia yang dimainin di situ, kadang-kadang Casado juga dimainin di situ. Jadi ya ada rotasi yang dilakukan oleh Hansi Flick. Tapi ya pemain muda, ya gue kan pertanyakan konsistensinya masih bisa nggak? Kalau pemain muda kan, Gue sih nggak ngelihat masalah pemain muda. karena Barcelona kan selama ini munculin pemain muda, oke bagus, 1-2 match bagus, tapi kan nggak bisa nusuk ke pemain seniornya. Sementara game changernya dia juga nggak banyak sekarang ya. Dari era-era kita bicara Xavi sama Iniesta kan banyak pemain-pemain di belakangnya yang mau muncul ke atas, tapi kan nggak bisa muncul karena mereka nggak bisa nunjukin di pertandingan keduanya lo masih bisa nggak untuk nunjukin itu. Nah ini butuh mungkin pertandingan yang lebih panjang gitu, 5 game, 6 game mereka masih bisa gitu. Tapi setelah itu ternyata ada di perform juga. Gue nggak ngelihat masalah pemain muda. Kalau pemain muda tidak perform, karena pemain muda rata-rata di tengah belakang kan. Kalau mereka tidak perform, Barca nggak create banyak peluang. Mereka create peluang yang jadi masalah justru pemain depan. Depannya nyetak gol banyak loh dia. Nyetak gol banyak, tapi nggak tiap match. That is the problem. Lu tidak punya pelapisnya. Lu nggak punya pelapis selevel Rafinha, selevel Lewandowski pada saat, atau bahkan selevel Yamal. Pada saat mereka agak turun dikit, agak nggak begitu perform, nggak ada pelapisnya. Lu kalau lihat Liverpool, 5 striker yang bersaing, yang nggak ada, 4-4-nya bapuk, Nunes masuk, bisa cetak gol. Nah Barca nggak punya itu. Tapi kan Jadi bukan pemain mudanya. walaupun sebenarnya diharapkan bisa ya coach untuk Iya. seperti itu kan kayak Ansu Fati, Ferran Torres Iya, kan kan. diharapkan bisa kan Barca ini kan sikonya sedikit menyedihkan, nggak bisa beli pemain, bahkan daftarin pemain aja butuh huru hara dulu. Banyak drama. Iya kan, banyak drama baru Olmo bisa diturunin. Iya. Terus pelapisnya Lewandowski sama Lamin, Rafinha praktis nggak ada. Ferran Torres is not an option. Iya kan? It's not an option. Walaupun cetak gol kalau masuk. Iya sekali-sekali ya, lebih sering nggak cetak gol daripada cetak gol. Jadi lu terlalu tergantung dari 3 pemain ini. Ya kita lihatlah pada saat Lamine mau cedera Kerasa ngedrop banget kan, kalau ya kan. dirotasi memang. Jadi gua nggak ngelihat bener-bener peran Xavi, Kubarsi, Casado atau siapa. Mereka create peluang kok gitu loh. Nah sama kan kasusnya kayak Arsenal. Mereka create peluang, main bagus, tapi nggak bisa kill the game karena susah cetak gol. Sama kayak Milan yang Aryo tadi sebut, mereka main bagus lawan Juve di kandang Juve, create banyak peluang. Pada saat lu nggak bisa cetak gol, ya enjoy the game aja every week. Berarti Susah. permasalahan juga dia pelapis di lini depan mas, yang memang Lewandowski nggak punya pengganti, bahkan even Lewandowski yang kita tahu
tahun lalu 3 nggak kayaknya- punya pengganti. Rafinha, Lewandowski, Yamal, nggak ada penggantinya yang selevel. Susah sih memang. Ya kan tapi harapannya memang kan kayak Ferran Torres susah sih. Rafinha juga gak ada yang nyangka sih tahun ini se-OP ini. Iya, betul. Kalau tahun lalu kan Betul. ya bagus Ya, tapi kalau seandainya nggak OP, tambah drop lagi Barca Iya, itu. makanya. Kegendong banget sama Rafinha musim Iya. ini juga menurut gua. Salah satu yang best player Barcelona lah ya. Iya, Rafinha. iya. Secara konsisten muncul dari manapun bisa cetak gol. Iya. Iya, ini lagi musim terbaiknya Rafinha lah menurut gue. Cuman ya itu dia ketika lo mencari penggantinya mungkin Dani Olmo bisa gitu, tapi kan Nggak bisa Dani Olmo. Dani Dani Olmo itu overrated kalau gue bilang. tapi peluang perannya penting juga loh buat Barcelona musim ini, banyak chance-chance yang Buktinya Barcelona udah berapa kali kalah, berapa kali seri. Kemana tuh Olmo? ya sama semuanya kan ketika Iya betul. ketika jelek Ya karena nggak ada pelapisnya. semuanya nggak bisa cetak gol. gitu. Karena di bench nggak ada lagi yang bisa cetak gol. Tapi kalau yang bedakan Rafinha di bawah Hansi Flick sama Rafinha di bawah Xavi apa? Kan kalau coach dulu bilang 60 juta, lawan dulu apa 60 ya dia? Nggak worth it lah. 60 down the Ya drain. kan? Ya. Yang waktu Chelsea ngincer terus akhirnya Barca Kalau kan- gue bilang bedanya, dia terlalu stuck di wing di bawah Xavi. di bawah Xavi. Sekarang lebih free di roam. awal lama Xavi, tapi di akhir-akhir kan dia balikin Tengah. di posisi- Masuk ke iya, tengah betul. posisi sekarang Di ini. situ kelihatan lebih bagus main di tengah. Berarti dia lebih kasih keleluasaan lah ya. Iya. Kayak Neymar atau siapa gitu kasih keleluasaan malah karena bagus nyari ya. kalau- posisinya dia bagus, nyari posisi, speednya dia punya bagus, sama eksekusi. Tiap dapat peluang eksekusinya tuh kan bagus mulu gitu dan Iya. berujung gol. Berarti kalau kayak gitu dia mengambil ibaratnya memakan peran orang-orang yang ada di tengah dong kalau kayak gitu kan. Otomatis orang yang di tengahnya Barca berarti akan punya peran yang sedikit berkurang untuk menjadi cetak gol. Agak mundur ke belakang Ya kan? betul. Karena betul. untuk menjadi kayak Liverpool zaman dulu lah. Betul, Bypass betul. Firmansyah. Iya. Ya mau nggak mau di sini tengahnya cuma jadi Iya. dinamo untuk menggerakkan tiga orang Iya, di depan iya, kan. Iya betul. Iya, karena nggak banyak. Sistemnya emang begitu. Makanya Gavi Pedri jarang cetak gol. Jarang cetak gitu gol. kan. Emang, Betul. emang. Itu kan waktu Javi Pedri ketika ada di timnas sama ketika ada di Barcelona kan beda. Dia lebih banyak nyetak gol ketika ada di Di timnas. timnas, iya, Karena iya, kan beda. Enrique mau lu lebih Iya, dekat ke betul. kotak penalti, lu lebih dekat kotak penalti, makanya mereka bisa bikin gol. Sementara di Barcelona dia lebih banyak di lingkaran tengah. Sementara depannya ya itu kan banyak kan Yamal yang ngambil posisi itu dari tengah, dia nggak lagi nyayap ke samping tapi dia masuk ke tengah. Nah peran-peran pemain-pemain yang tadi gue bilang Javi ataupun Pedri itu banyak dieksekusi sama si Lamine Yamal. Ya berarti kalau emang sistemnya seperti ini ya mirip Liverpool ya apesnya itu ketika tiga orang yang nggak ada yang perform mereka nggak punya pelapisnya kan. Kalau Liverpool kan sekali bisa digantikan Jota, Gakpo ganti-gantian, bahkan Nunes kadang-kadang bisa menjadi ini juga. Tapi mungkin Barca harapannya masih tetap tinggi ya dengan Ferran Torres dan juga Ansu Fati, tapi ternyata Ansu Fati udah berapa pertandingan udah nggak pernah muncul Nggak lagi. bisa. Nggak bisa. Gue rasa Setelah- kartu Ya, mati itu sudah harus selesai pindah sih itu dia. langsung Sembuh mati. nggak bisa, dia nggak bisa. Paling balik. mentok-mentok Real Betis, Sevilla Iya, gitu. iya lagi. biar untuk bisa bangkit lagi kan. Ya. Nah, sementara Madrid, ini juga singkat aja Madrid pesta gol. Kalau coach gue tahu jawabannya karena murni kualitas pemain individunya beda sama Barca Ya, karena emang dia begitu. punya banyak. Kalau lu Mas apa dari point of view lu yang dari Mbappe yang kemarin nyaris hat-trick bahkan bisa 4 gol. Apakah memang benar-benar itu ini murni lempar bola ke depan selama mereka on fire? Iya. Selesaikan pertandingan ya. Iya, ini kan yang selama ini jadi trademarknya Madrid lah ya, trademarknya Ancelotti. Ketika di depan emang lo kasih keluasan buat pemain lo, Iya. karena mereka punya individual skill yang bagus, semuanya dikasih kebebasan gitu. Begitu nyampe garis tengah masuk ke wilayah lawan, udah itu teritori lo untuk berkreasi. Tapi lebih direct berarti Mas ya. Karena kan di bawahnya Ancelotti yang pertama masih ada Modric, Kroos, even ada Casemiro, masih lebih jalan tengahnya. Kalau sekarang berarti lebih direct dengan cuma ada Bellingham. Iya. Ya Valverde. potong kalau kita bicara pemain yang kreatif di tengahnya kan hampir nggak ada Ji. Nggak ada. Ya, kadang-kadang Ceballos kan Ya. jauh lah kalau dibandingin sama Bukan Kroos pemain sama kreatif itu mah. Modric. Lalu kalau kita lihat Bellingham kan juga sekarang lebih pada fighter dibandingkan pemain yang kreatif seperti di musim pertamanya. Iya. Sehingga ya kebanyakan bola-bola kalau dari second line ketika mentok lo dorong sedikit ke belakang, eksekutor ya Bellingham ya Valverde, pemain-pemain yang bisa nembak dari jarak jauh gitu. Cuman untuk nge-create chance, nyiptain peluang bola-bola direct mencari ruang itu kan tidak diciptakan lagi dari lini tengah, tapi betul-betul lo ngandalin kecepatan Vini, lo ngandalin kecepatan Rodrigo, Mbappe, dan yang nggak ada salahnya ketika mereka bisa execute itu menjadi sebuah gol. Dan sekarang sudah makin terlihat kan Mbappe selama awal-awal kita pertanyakan apakah dia fit di Madrid, ya ternyata bisa-bisa juga. Akhirnya dia mencari ruangnya sendiri untuk ciptain gol. Tapi nggak berarti otomatis autopilot dong coach.
nggak autopilot Maksudnya juga. pelatih juga tetap pasti punya peran dong untuk motivasi dan juga untuk memotivasi, untuk merangkai untuk rotasinya, man management man bukan management kan? tactical. Oke. Bener, itu selalu gue puji. Iya. Pelatih kayak Mourinho, Ancelotti itu man management luar biasa. Di situ Ten Hag bisa belajar banyak. tapi berarti kalau lo bilang dia miskin taktik, tapi tetap dia pelatih yang hebat dong, karena secara man management Ya kan kembali lagi parameter apa? Kan taktik itu di lapangan, Iya, iya. perbedaan Maksudnya di gaya belakang. bermain lo aja, iya. Iya. Tapi kalau secara overall ya parameter lo apa? Ya, karena kan kalau dibilang Madrid autopilot juga itu pasti memunculkan perdebatan lah, karena Iya. nggak semua pelatih bisa menangin ruang ganti, Betul, merotasi pemain betul, bintang betul, dan lain-lain betul. kan. Enggak gampang, definitely enggak gampang. Susah. Justru pelatih yang senior biasanya bisa. Bisa. Terutama rotasinya itu. Iya. Membuat semua pemain haus. Happy. Iya. Iya, Tapi betul, dirotasi. betul. Oke, ini udah banyak yang nyawer Oke. nih. Pertama dari Raditya Budi, Rp50.000. Masih Budi tuh. Bukan, dia nggak nyapa lo itu ya? Parah Budi, pakai celana gemes, jalan-jalan gue pikir nggak jadi. Aduh. Lanjut. Salam sehat Jebretim. Salam sehat. Ada pencerahan buat fans MU dan Amorim untuk sisa musim ini? Thank you. Ini Ada? gue yang jawab, biar Boleh, Mamang yang jawab. Hei kalian buat fans MU, nggak usah punya ekspektasi tinggi. Gue udah bilang dari awal, jangan mimpi ke Eropa. Lolos ibaratnya nggak degradasi udah bagus. 10 besar udah bagus. Sedih banget ya, Jangan, nggak jadi degradasi. jangan pernah mengharapkan Liga Champions, Europa League. Liga Melon itu bonus, tapi 10 besar menurut gue udah paling bagus. Tapi di luar itu, bermimpilah kalian untuk juara Europa League dan juga juara FA Cup. Udah cukup itu buat kita fans MU. Karena ada tiket ke Eropa. Karena nih. juara Europa League otomatis ke Liga Champions, punya duit buat musim depan. Enggak based on what lu merasa bisa juara Liga Piala Pendekatan Ciki. di kompetisi itu bisa beda kok sama di Enggak, turnamen. oke. Sekarang gue tanya sama lu, berdasarkan apa? Menang lawan City, menang lawan Liverpool, seri lawan Liverpool, menang lawan Arsenal, babak adu penalti. Lu pikir di Piala Ciki itu klub-klub besar semua? Enggak, tapi kan Makanya. tapi kan nanti Dan lu justru kalahnya lawan tim-tim kecil kan? justru tapi kecilnya kecil banget. Makanya itulah, makanya gua kasih wejangan. Namanya berharap ya boleh dong. Boleh Lanjut, Nes. dong. Lanjut dari Domba Koci alias Asi Rp500.000. Anjay. Yeay. Halo semua and welcome back Koci atau El Bad Boy. Wih. Semangat Koci, aku juga buat tetap nonton Arsenal. Hahaha. Ah. Dia nyemangatin diri sendiri ya. Habis ini kita bahas, tenang Asi. Next dari Peles Til Aidai Rp50.000. lumayan. Akhirnya Peles berhasil menyalip MU. Sekali-sekali mungkin bahas mendalam Forest yang mulai konsisten di 4 besar. Ada Nanti- ya? Ntar kita nanti- bahas ya. Ada dibahas tapi di DP Inggris. Oh di DP English. Jadi kalian belajar bahasa Inggris dulu, nonton DP Inggris. Lah kan hostnya juga bukannya ini apa namanya guru les IF bukan? Siapa? Oh bukan anjing. Bukan ya. Anjing. Oh, emang ada ini gue dulu sih. Gua kirain bahasa Inggrisnya bagus banget. Next Oke. dari Fadil Rp50.000. Bang Panji sholat Isya dulu biar MU bisa taubat. Hei, jam berapa ini? Isya kan jam 7 lewat, sekarang udah setengah 9. Belum. Nanti kita rangkul malam-malam ya. Next dari King Rp100.000. Koci, kenapa Barca musim ini lebih mengerikan di turnamen daripada Liga Udah sebaliknya dibahas Real tadi Madrid? ya. Udah dibahas Udah ya. dibahas. Next dari Rafinya buka Rafinha. Waduh, gimana sih ini? Iya. Rp50.000. Rashford quality wise kalau jadi loan ke Barca bisa jadi pelapis Rafinya nggak coach? Bisa. Bisa. Gue sih suka Rashford, beda sama Panji ya. Tapi Nanti juga lu maki-maki kalau gue rasa Rashford harus membuktikan aja. Kan kembali lagi worth it. Kalau loan sih oke aja. Karena Barca nggak bisa beli kan, Iya. mending di loan aja. mungkin MU mau loan Ya, mah. at least ada pelapis lah. Sekarang nggak ada. Sekarang gue tanya daripada Ferran Torres, gue mending Rashford. Iya, pasti. Tapi Ferran Torres mau bertahan coach, Mendingan Rashford nggak Torres mau. lah. Rafinya entar jalan-jalan doang. Dia jalan kaki coach. Lu Siapa? Rashford cuma jalan Enggak kaki. kan, jalan kaki itu kan masalah apa ya? Masalah komunikasi antara dia dan pelatih. Kalau pelatih bilang lu harus kerja keras, ikut defense, ya gue rasa ini apa namanya peluang untuk dia membuktikan bahwa dia bisa berubah. Kagak coach, dia juga pernah di era Ten Hag suka pura-pura defense, tapi cuman pura-pura gini pas orangnya deket dia liatin doang gitu. Pura-pura defense itu Nah, si anjing itu. kalau dia nggak mau berubah, ya kan ini Kelar. loan, Iya. balik lagi.
Cuma setengah tahun loan oke-oke aja. Ya. Kalau tapi gua rasa kecil peluangnya kalau di loan tanpa opsi to buy ya karena Enggak, jangan ada opsi to buy. ya. Atau Loan aja. gua nggak yakin Barca bisa loan dengan bayaran gajinya full coach karena Dia nggak mau. 350. Setengah-setengah Ya lah. tai lah banyak maunya lo. Daripada lu bayarin penuh, Ya. mendingan ada yang bayarin setengah. Ya sama aja sih, mendingan beli langsung lah. Oke, next. Ke Milan nanti. Ke Milan kok tiba-tiba Milan punya duit sih, gua nggak ngerti deh. Kyle Walker dapat, katanya sekarang ngincar Rashford, siapa lagi diincar tuh striker? Kolomuani. Walker dapat. Kolomuani gagal kan? Kolomuani juga katanya diincar. Gagal. Oh gagal. Gagal. Oh itu Juve dong kalau Kolomuani. Ke pending Milan nggak juga. gagal sih. Milan juga. Ada satu lagi main siapa ya nama besar juga mau ke Milan juga. Ini kenapa tiba-tiba punya duit? Oh ya Milan, Juve anjir? itu. Enggak, Milan incer banyak kok. Iya, incar doang. Beli mah yang gratisan. 11-12 sama MU. Hey. Incer doang. Inter juga sama, Inter nggak bisa beli. Oke, apa lagi? Next dari fans coach Justin Rp50.000. Apa? Apakah Ange pelatihnya Spurs sudah seharusnya dipecat? Ya atau tidak coach? Kasihan ya nih orang. Semoga enggak. Tapi iya, Biar happy terus tiap minggu gitu. kenapa dia nggak dipecat ya? Menurut kalian kenapa nggak dipecat? Gue nggak ngerti. Enggak, karena emang kualitas pemainnya juga bapuk. Ya tapi kan di eranya ya Levy kan kita tahu pemilik yang kejam gitu kan. Ya semuanya Mourinho di final Iya. pecat. Kayaknya Gua rasa- yang lawan sama dia deh yang dipecat. Gue lawan rasa sama Levy Levy. udah sadar emang ini hopeless tim ini. Jadi gak ada gunanya. Bersyukur ada yang mau ngelatih. Kalau Gue dia belajar nggak dari ngelawan MU pecat-pecat pelatih tapi hancur.